Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 2. Demikianlah, setelah Hek Isian Kou berdiri di pihak musuh keluarga Chia, dengan sendirinya sebagai murid tokoh itu, Liong Sikui terpaksa pula membela gurunya dan berdiri di pihak gurunya bermusuhan dengan keluarga Chia. Akan tetapi sungguh celaka baginya, dia jatuh cinta kepada Chia Bun Hou, putra dari ketua Qin Ling Pai itu, bahkan dia telah menyerahkan kehormatannya kepada pemuda itu. Semua itu telah dituturkan dalam cerita, Dewi Maut, dengan jelas. Liong Sikui bukan keturunan orang jahat, akan tetapi dia terjerumus ke dalam lingkungan jahat sehingga dia pun terseret dan menerima akibatnya. Dan kini, sungguh dia merupakan seorang wanita muda yang patut dikasihani. Dia telah kehilangan kehormatannya, kehilangan tangan kirinya, kehilangan pria yang dicintanya, kehilangan harapan, kini setelah melahirkan dia kehilangan anaknya pula. Segala-galanya telah habis bagi Sikui dan agaknya dia hanya menanti datangnya kematian di tempat sunyi itu seorang diri saja. Akan tetapi kehidupan manusia selalu berubah. Hidup adalah gerakan seperti air sungai mengalir yang selalu baru dan berubah. Hari ini boleh jadi berduka, besok belum tentu demikian. Hari ini menangis, besok mungkin tertawa. Hari ini melakukan kejahatan, besok mungkin melakukan kebaikan. Sebaliknya kesenangan hari ini mungkin berubah menjadi kesusahan di hari esok dan selanjutnya. Oleh karena itu, kelirulah menilai hidup dan keadaan seseorang dari perbuatan atau keadaannya di masa lalu. Dan tidak benar pula mengukur baik buruknya seseorang dari satu perbuatan saja. Keadaan Sikui yang sudah putus asa itu, yang menganggap kehidupan sebagai tempat derita belaka, tanpa adanya harapan akan terjadi perubahan yang menganggap bahwa tidak mungkin bagi dia untuk dapat bergembira lagi, ternyata tidaklah demikian. Terjadilah perubahan yang sama sekali tidak pernah dibayangkannya dalam mimpi. Hari itu, pagi-pagi sekali Sikui sudah meninggalkan istana untuk mencari makanan karena perutnya terasa lapar sekali. Dia pergi memetik sayur-sayuran di ladang yang sudah tidak terawat itu dan ketika hendak pulang dia melihat seekor kelinci lari dari ladang. Dia cepat mengejarnya dan kelinci itu memasuki hutan. Dengan sebuah batu yang disambitkannya, dia dapat merobohkan kelinci itu. Akan tetapi ketika dia mengambil bangkai kelinci dan hendak pulang, dia melihat gua besar di mana dia dahulu melahirkan. Melihat gua ini dari jauh, hatinya tertarik dan seperti di luar kehendaknya sendiri, kedua kakinya melangkah menuju ke gua itu. Setelah tiba di depan gua, niatnya hanya ingin menjenguk ke dalam sebentar lalu pergi lagi. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara tangis anak-anak yang aneh sekali dari dalam gua. Sikui terkejut setengah mati. Dengan mata terbelalak dia memandang ke arah gua, sayur dan bangkai kelinci yang dipegangnya terlepas dari kedua tangannya, muka menjadi pucat dan dia merasa bulu tengkuknya meremang. Setan? Roh anaknya? Bermacam bayangan yang mengerikan terbayang dalam benaknya. Akan tetapi rasa takutnya itu dibantahnya sendiri. Mana mungkin di siang hari muncul setan? Telah hampir 2 tahun dia tinggal seorang diri di tempat itu dan belum pernah dia bertemu setan. Tahyul belaka. Sikui adalah seorang wanita perkasa, maka segera rasa takut itu dibuangnya dan dengan langkah lebar dia memasuki gua besar itu. Tadinya dia hanya berdiri karena menyangka bahwa tentu telinganya yang salah dengar, mungkin karena memikirkan anaknya maka telinganya mendengar suara hayal. Akan tetapi ketika tangis itu terus bahkan makin keras terdengar, dia cepat memasuki gua. Dan di tengah gua itu, di tempat di mana dia dahulu melahirkan anaknya, nampak seorang anak kecil rebah terlentang sambil menangis. Kaki kiri anak itu membengkak hitam, dan di situ terdapat 4 ekor monyet besar-besar yang menjaga anak itu. Seorang anak laki-laki, anak manusia dijaga 4 ekor monyet. Seketika, bagaikan cahaya kilat memasuki benaknya, Sikui mengerti bahwa itulah anaknya. Bahwa itulah anaknya yang lenyap setahun yang lalu, diculik oleh monyet-monyet itu. Dan kini mengertilah dia bahwa yang menukar anaknya dengan monyet adalah monyet-monyet besar ini. Entah siapa yang lebih dulu menerjang maju. Sikui sudah marah karena menduga bahwa monyet-monyet itu yang mencuri anaknya, sedangkan 4 ekor monyet itu, didahului oleh induk monyet, marah karena melihat wanita itu menghampiri anaknya. Mereka sudah saling terjang dan Sikui dikeroyok oleh 4 ekor monyet besar yang mencakar dan menubruk, dengan mulut bertaring dan hendak menggigitnya. Namun, selama 2 tahun kurang itu,
si Kui tidak kehilangan kepandaiannya dan kesigapannya biarpun dia tidak pernah berlatih. Ilmu silat yang dipelajarinya dan dilatihnya selama bertahun-tahun dahulu itu telah mendarah daging di tubuhnya sehingga gerakannya sudah menjadi otomatis. Kedua kakinya bergerak-gerak menendang, tangan kanannya menampar dan tubuhnya bergerak dengan sigapnya mengelak dari setiap tubrukan. Tendangan-tendangan dan tamparannya mengenai tubuh monyet-monyet itu dengan tepat sehingga dalam beberapa gebrakan saja dia telah dapat menghajar monyet-monyet itu yang terlempar dan terbanting jatuh bergulingan. Akhirnya, 3 ekor monyet melarikan diri, tinggal seekor monyet betina besar itu yang masih melawan. Akan tetapi dia bukanlah lawan si Kui dan beberapa kali dia kena ditendang dan dihantam. Pukulan tangan kanan si Kui yang terakhir, tepat mengenai tengkuk monyet betina itu, membuat monyet itu terpelanting roboh dan tak bergerak lagi, pingsan. Si Kui lalu menghampiri anak laki-laki yang masih menangis itu. Dia memegangnya, akan tetapi dia bergerak kaget dan mengelak ketika anak itu tiba-tiba menggunakan mulut untuk menggigit tangannya sambil mengeluarkan suara gerengan. Si Kui berdiri bengong. Benarkah ini anaknya? Benar bahwa anak ini tidak salah lagi adalah seorang anak manusia, bocah laki-laki yang bertubuh sehat dan kuat, akan tetapi kaki kirinya bengkak menghitam, agaknya keracunan. Dan anak ini memang usianya kurang lebih 1 tahun, tepat sekali kalau anak ini adalah anak yang dilahirkannya setahun yang lalu. Akan tetapi anak ini merupakan seekor monyet bertubuh dan berwajah manusia. Kemudian teringatlah dia bahwa mungkin sejak lahir, anak ini tumbuh di tengah-tengah sekumpulan monyet, maka tentu saja tingkah lakunya mirip monyet. Pikiran ini membuat dia merasa terharu sekali. "Anakku," bisiknya dan air matanya jatuh bercucuran. Dia memondong anak itu, tidak memperdulikan anak itu menggigit lengannya karena dengan kulit tubuhnya yang terlatih dan kuat, tentu saja gigitan anak berusia setahun itu tidak menyakitkan. Melihat keadaan kaki anak itu yang membengkak dan membiru, si Kui cepat berlari pulang, memasuki istana dan langsung dia menuju ke dalam kamarnya. Anak itu yang meronta-ronta kini tidak bergerak lagi, agaknya pingsan. Si Kui cepat mengambil obat yang banyak terdapat dalam sebuah kamar di istana itu. Sebagai orang-orang sakti yang mempunyai banyak anak buah ketika mereka tinggal di istana ini, Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli tentu saja menyimpan segala macam obat-obatan, amat banyak sampai memenuhi satu kamar dan mereka adalah ahli-ahli racun yang tentu menyimpan obat-obat untuk orang keracunan pula. Sedangkan si Kui adalah murid dari Hek Isian Kou yang juga ahli dalam mengobati segala macam luka yang keracunan, kepandaian yang penting bagi orang-orang Kang Ou yang banyak melakukan perantauan, banyak pula menghadapi bahaya dari lawan yang menggunakan senjata beracun, maka tentu saja wanita muda ini mengerti pula tentang pengobatan luka beracun. Dia telah memeriksa luka di kaki anak itu dan dapat menduga bahwa tentu luka itu disebabkan oleh gigitan binatang beracun, agaknya ular melihat ada lubang kecil di kaki itu, bekas taring ular. Maka dia cepat memilih obat-obat yang khusus untuk menghadapi racun ular. Dengan hati penuh kekhawatiran dan dengan cekatan sekali dia lalu menggunakan obat gosok untuk pertama-tama mengobati luka itu. Dengan ujung sebatang pisau runcing yang dibakarnya dulu, dia merobek kulit daging betis kaki itu, lalu mengisap dengan mulutnya, mengeluarkan darah menghitam dari dalam luka. Kemudian dia memaksakan obat yang telah digodoknya ke dalam mulut anak itu sedikit demi sedikit. Dengan penuh ketelitian si Kui merawat anak itu dan dalam waktu 1 hari 1 malam saja dia telah berhasil menolong anak itu terbebas dari ancaman racun yang dapat membawa maut. Anak itu siuman kembali, mula-mula hendak meronta, akan tetapi karena tubuhnya lemah, dia diam saja hanya memandang kepada si Kui penuh kecurigaan dan kadang-kadang mengeluarkan suara menggereng dan memperlihatkan giginya. Si Kui makin terharu. Anak ini sudah hampir menjadi monyet karena gerak-geriknya. Dia lalu menimang-nimangnya, memberinya makan. Akan tetapi mula-mula anak itu tidak mau makan segala macam masakan, kecuali hanya buah-buahan. Persis seperti seekor monyet. Naluri seorang ibu amat kuat. Cinta kasih seorang ibu memang memiliki getaran halus yang amat kuat, yang dapat menembus kebodohan anak itu. Agaknya sebagai seorang manusia pula, anak itu juga memiliki perasaan dan dapat menerima getaran cinta kasih ibu kandungnya sehingga dalam waktu beberapa hari saja dia telah menjadi jinak. Makin berkurang kebuasannya, dan dalam waktu sebulan, dia sudah begitu melekat kepada si Kui sehingga mau digandeng dan diajar berjalan karena jalannya masih seperti orang hutan, dengan kedua kaki ditekuk rendah.
kedua lengan bergantung hampir mencapai tanah dan punggung membungkuk. Kini, dia mulai meniru cara Sikui berjalan. Juga dia mulai mau makan masakan sayuran dan daging yang disuguhkan oleh ibu kandungnya. Pertama kali Sikui memberi pakaian kepadanya, dia ketakutan. Ketika pakaian itu oleh Sikui dipakaikan di tubuhnya, dia merobek-robeknya. Akan tetapi agaknya karena meniru Sikui pula, akhirnya dia mau juga mengenakan pakaian, mau pula dimandikan dan lain-lain. Persis seperti menjinakkan seekor kera. Sikui seringkali mengamat-amati anak itu di waktu anak tidur. Hatinya penuh rasa haru, penuh rasa sayang dan dibelainya anak itu, diusapnya dengan jari-jari tangan gemetar luka-luka di tubuh anak itu, terutama sekali luka memanjang di pundak sampai ke punggung. Luka itu memanjang dan bentuknya seperti seekor naga. Bekas luka inilah yang membuat Sikui mengambil keputusan untuk memberi nama Liong, naga, kepada anaknya. Dan karena dia teringat akan kegagahan ayah kandung anak ini, akan kesaktiannya, maka dia mengharapkan agar anaknya kelak dapat menjadi seorang naga sakti. Maka dia lalu menamakan anak itu Sin Liong, naga sakti, dan tentu saja dia menambahkan Shi Chia kepada Sin Liong. Chia Sin Liong, demikianlah nama anak yang sejak bayi dipelihara oleh monyet, hidup di antara monyet-monyet dan hampir saja dia menjadi seekor monyet yang aneh itu. Setelah menemukan anaknya, terjadilah perubahan besar sekali dalam kehidupan Sikui. Kini dia dapat tersenyum lagi, dapat tertawa terkekeh-kekeh melihat kelucuan anaknya, dapat berseru kagum melihat ketangkasan anak berusia setahun lebih itu yang pandai sekali melompat, pandai memanjat pohon dan memiliki kekuatan yang jauh melebihi anak biasa. Kini Sikui mulai merasa gembira, wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar dan mulutnya seringkali tersenyum. Mulai pula dia memperhatikan dirinya, membersihkan dirinya dan mengenakan pakaian yang patut-patut. Dia seolah-olah mulai suatu kehidupan baru. Mulai dia mengkhawatirkan sesuatu, memperdulikan sesuatu, tidak lagi seperti biasa hidup seperti mayat berjalan tanpa memperdulikan apa-apa. Mulai dia melihat keindahan-keindahan lagi di dalam kehidupannya. 3 bulan kemudian, keadaan di istana lembah naga itu telah berubah sama sekali. Dari dusun-dusun yang berada di kaki pegunungan Hing'an-san, Sikui mengundang 5 orang wanita yang dipekerjakan sebagai pelayan. Istana itu dibersihkan, dirawat baik-baik. Ladang-ladangnya ditanami sayur-sayur lagi, bahkan di samping istana dibuat sebuah taman yang penuh bunga. Pendeknya, dalam waktu beberapa bulan saja, keadaan diri Sikui dan sekelilingnya telah mengalami perubahan luar biasa. Wanita itu kini mau berdandan kembali, mengenakan pakaian indah karena memang banyak terdapat kain-kain yang serba indah di dalam istana itu, semangatnya bangkit dan hidup kembali. 5 orang wanita yang menjadi pelayan-pelayan itu juga suka bekerja di situ. 2 orang di antara mereka adalah orang-orang Han dan yang 3 lagi peranakan Mongol. Mereka itu biasanya ikut dengan rombongan suku bangsa yang suka berpindah-pindah, hidup serba kekurangan dan selalu menghadapi kesukaran. Kini, mereka hidup di istana yang besar dan indah, dan tidak kekurangan makan dan pakaian, tentu saja mereka suka berada di situ. Apalagi, mereka hanya melayani seorang ibu dan seorang anak, tentu saja pekerjaan mereka tidak berat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akan tetapi, ternyata tidaklah mudah untuk mengasuh Sin Liong. Anak ini sudah mulai belajar bicara, akan tetapi sekali waktu, dalam keadaan marah atau khawatir, timbul saja semacam sifat monyetnya, menggereng, mencakar dan hendak menggigit, bahkan lari memanjat pohon sampai di ranting yang paling puncak, tidak mau turun. Akan tetapi sisa watak seperti monyet ini makin lama makin menipis sungguh pun tidak dapat lenyap sama sekali seperti luka di pundak dan betisnya, biarpun sudah sembuh sama sekali, namun masih ada saja nampak bekas-bekasnya. Sering sekali para pelayan dan juga Sikui sendiri, memergoki monyet mendekati istana, bahkan ada 1-2 kali mereka melihat Sin Liong bermain-main dengan mereka. Dan pada suatu malam, ketika anak itu sudah berusia 2 tahun, anak itu lenyap dari dalam kamarnya. Sudah tentu saja para pelayan menjadi panik. Akan tetapi Sikui yang melihat jendela kamar itu terbuka, bersikap tenang biarpun jantungnya berdebar penuh ketegangan dan kegelisahan. Dia tidak mau kehilangan putranya untuk kedua kali. Akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu anaknya itu pergi mengunjungi teman-temannya, yaitu rombongan monyet-monyet itu. Maka pada pagi hari itu, dia bersama para pelayannya lalu menuju ke sebuah hutan lebat tak jauh dari situ karena dia tahu bahwa di hutan inilah monyet-monyet itu berkumpul dan hidup.
Setelah mereka berenam tiba di tengah hutan, benar saja mereka melihat Xin Liong berada di antara monyet-monyet besar. Si Kui mengerutkan alisnya dan marah sekali melihat betapa anak itu bermain-main, berloncatan dengan pakaian sudah cabik-cabik tidak karuan, bersama monyet-monyet kecil makan ulat dan cacing. Monyet-monyet besar itu jumlahnya hanya belasan ekor, tidak lebih dari 15 ekor. Banyak memang monyet-monyet kecil di situ dari lain jenis, akan tetapi monyet-monyet kera kecil ini tidak berani mendekati monyet-monyet orang hutan yang besar-besar itu, yaitu kelompok yang menjadi teman Xin Liong. Xin Liong! Si Kui memanggil sambil memandang ke atas pohon di mana anak itu nongkrong dengan sikap gembira. Xin Liong memandang ke bawah dan mengeluarkan suara teriakan. Ibu! Hanya satu kata inilah yang selalu teringat oleh anak itu dan yang diucapkannya dengan baik. Akan tetapi dia tidak mau turun, bahkan meloncat ke dahan yang lebih tinggi lagi. Xin Liong, kau turunlah. Mari pulang bersama ibu, teriak si Kui lagi. Xin Liong tetap tidak mau turun dan kini yang turun malah seekor orang utan jantan yang amat besar. Orang utan ini adalah pemimpin dari kelompok itu, orang utan jantan yang paling besar dan kuat. Dia berloncatan turun diikuti oleh 5 ekor orang utan jantan yang lain, sikap mereka mengancam dan pemimpin monyet itu sudah memperlihatkan taringnya. Akan tetapi si Kui tidak merasa gentar dan dia tetap berdiri tegak di bawah pohon sambil memanggil-manggil Xin Liong. 5 orang pelayannya, biarpun sudah mulai dilatih silat oleh si Kui, merasa ngeri dan mundur-mundur ketakutan, menjauhi pohon itu. Kini 6 monyet besar itu sudah menghadapi si Kui. Pemimpin monyet menggereng-gereng seperti menggertak, diikuti oleh 5 ekor anak buahnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar gerengan lain dan sesosok tubuh kecil melayang turun dari atas pohon, dari cabang pohon paling rendah dan tahu-tahu Xin Liong sudah berada di situ, di tengah-tengah antara monyet-monyet itu dan ibunya. Dan anak ini pun menggereng-gereng dan memperlihatkan giginya yang kecil-kecil dan sama sekali tidak menyeramkan, menghadapi monyet-monyet seolah-olah dia marah kepada mereka dan hendak membela ibunya. Melihat pertunjukan ini, jantung di dalam dada si Kui berdebar penuh keharuan dan kekaguman. Anaknya, yang baru berusia 2 tahun itu telah tahu bagaimana membela ibunya. Akan tetapi, monyet besar itu menggereng dan tangannya bergerak hendak mencengkeram atau mendorong pergi Xin Liong. Seperti sikap seekor monyet kecil menghadapi monyet besar, Xin Liong mengelak dan tidak berani melawan, hanya menggereng-gereng dan memperlihatkan giginya menyeringai. Si Kui menjadi marah. Xin Liong, minggirlah. Biar kuajar monyet-monyet biadab ini. Setelah berkata demikian, si Kui menerjang maju, 2 kali kakinya bergerak dan 2 ekor monyet terpelanting. 4 ekor lainnya maju, akan tetapi si Kui yang sudah marah itu kini tidak mau membuang waktu lagi. Dengan gerakannya yang amat gesit, dia mengelak ke kanan-kiri sambil membalas dengan tendangan kakinya dan dengan pukulan tangan kanannya. Akan tetapi, tubuh monyet-monyet besar itu kebal dan kuat sekali. Begitu mereka roboh, mereka sudah meloncat bangun lagi dan menyerang makin ganas, dengan mata merah dan mulut membusa, menyerang kalang kabut dengan tubrukan-tubrukan dahsyat. Si Kui merasa kewalahan juga karena sudah 3-4 kali dia merobohkan monyet-monyet itu, namun untuk kesekian kalinya kembali mereka bangkit dan menyerang makin ganas. Kalian ingin mampus? Si Kui berteriak marah sambil meloncat ke belakang. Ketika pemimpin monyet yang terbesar dan paling ganas itu menyerang ke depan, si Kui menggerakkan tangan kanannya dan sebatang paku hitam meluncur. Cap! Paku itu menancap dan lenyap ke dalam tenggorokan monyet besar itu. Monyet itu mengeluarkan pekik aneh dan roboh bergulingan, berkelojotan dan tak lama kemudian tewaslah monyet itu. Monyet-monyet yang lain, aneh sekali, menjadi ketakutan dan lari berloncatan ke atas pohon. Gerah! Tiba-tiba si Kui mengelak dan alangkah kagetnya ketika dia melihat anaknya sudah menerjang dan mencakarnya. Dia menangkap tangan anaknya, lalu diangkatnya, dipondongnya dan diciuminya, dipeluk erat-erat. Xin Liong, aku terpaksa membunuhnya, terpaksa. Lalu dia mengajak anaknya itu pulang dengan setengah memaksa. Xin Liong tidak meronta lagi, akan tetapi dia diam saja, dan wajahnya memperlihatkan kemarahan. Semenjak peristiwa pembunuhan pimpinan monyet itu, watak Xin Liong menjadi pendiam dan seringkali dia memandang kepada si Kui dengan curiga. Akan tetapi karena sikap si Kui yang amat baik kepadanya, akhirnya kecurigaannya itu lenyap dan dia mulai mau tersenyum lagi kepada ibunya itu. Liong si Kui juga bersikap bijaksana.
Dia tahu bahwa putranya itu tidak akan mudah menghapuskan kenangan lama, kebiasaan lama ketika hidup selama setahun bersama monyet-monyet itu, maka dia pun tidak melarang anaknya untuk bermain-main dengan monyet-monyet itu. Betapapun juga, ada rasa terima kasih di hatinya terhadap monyet-monyet itu, karena tanpa adanya monyet-monyet itu, entah apa jadinya dengan anaknya karena ketika melahirkan, dia terus pingsan. Diam-diam Sikui membayangkan betapa anehnya kehidupan ini. Anaknya terlahir tanpa bantuan, kemudian begitu lahir diculik oleh monyet besar. Heran, dia memikirkan bagaimana dan apa jadinya dengan ari-ari yang ikut keluar bersama anaknya itu. Bagaimana caranya monyet-monyet itu memelihara bayinya? Bagaimana cara pemotongan pusarnya? Dia melihat pusar Sin Leong biasa saja seperti anak-anak lainnya. Memang demikianlah. Kita manusia lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah dalam keadaan tertib, dan sudah tertib dengan sendirinya, sempurna segala-galanya. Karena manusia berakal budi, maka manusia senantiasa mempunyai kecondongan untuk membantu jalannya kekuasaan alam, membantu kelancarannya. Dan karena semenjak jutaan tahun bantuan-bantuan manusia ini makin berkembang, maka manusia pun telah menjadi terbiasa karenanya, dan manusia merasa kehilangan tanpa adanya bantuan-bantuan itu. Dan mungkin sekali, karena terbisa oleh bantuan-bantuan dari luar ini, jasmani manusia kehilangan kepekaannya, kehilangan kecerdasannya, bahkan mungkin juga daya ketertiban yang ajaib itu bahkan berkurang sehingga manusia akan merasa tidak berdaya tanpa adanya bantuan-bantuan luar yang sudah biasa diterimanya itu. Kita dapat melihat bukti adanya ketertiban alamiah yang amat dahsyat dan ajaib itu dalam kehidupan binatang-binatang hutan yang masih jauh dari peradaban manusia. Kelahiran di antara binatang-binatang itu terjadi di mana-mana, dan tentu saja di dunia mereka itu tidak mengenal adanya bantuan dari luar. Namun, semua kelahiran berjalan lancar dan sempurna. Hanya binatang-binatang yang sudah dekat dengan manusia saja, yang biasa menerima bantuan-bantuan dari manusia, akan merasa kehilangan dan mungkin akan terancam bahaya kegagalan apabila mereka terlepas daripada bantuan manusia yang sudah biasa mereka terima turun-temurun itu. Kini Sin Leong seringkali bermain-main dengan para monyet, bahkan melihat betapa Sikui tidak pernah marah dan tidak pernah mengganggu mereka, monyet-monyet itu mulai berani mendekati istana, bahkan berani bermain-main dengan Sin Leong di istana. Sikui memesan kepada para pelayannya agar jangan mengganggu mereka. Di dalam hatinya wanita muda ini dapat memaklumi bahwa tidak mungkin Sin Leong dapat melupakan kehidupan di antara para monyet setelah sejak bayi dia minum air susu dari dada monyet betina besar yang dia lihat seringkali datang dan memandang kepada Sin Leong dengan matanya yang seperti mata seorang manusia. Monyet betina besar yang hanya memandang dari jauh, bersikap diam saja, namun sinar matanya penuh dengan kasih sayang yang dapat terasa oleh Sikui. Malam itu bulan bersinar terang. Sikui bermain-main dengan anaknya di serambi depan, sedangkan para pelayan telah mengasuh di kamar belakang. Para pelayan itu kini telah merupakan wanita-wanita yang tidak lemah lagi. Telah beberapa bulan lamanya mereka dilatih ilmu silat oleh Sikui dan biarpun mereka tentu saja belum dapat menguasai jurus-jurus silat yang tinggi, namun setidaknya mereka telah memperoleh kesigapan dan kekuatan yang lumayan. Sikui sedang mengajar anaknya bercakap-cakap. Sudah lumayan juga kemajuan yang diperoleh Sin Leong dalam hal ini. Tentu saja kalau dibandingkan dengan anak-anak biasa, dia ketinggalan jauh sekali. Usianya sudah 2 tahun setengah, namun dia hanya baru bisa mengeluarkan beberapa patah kata saja, di antaranya yang paling jelas adalah, ibu, makan, minum, tidur, ya, dan tidak. Akan tetapi dengan bahasa isyarat dia sudah mengerti jauh lebih banyak dan pengertiannya menangkap kata-kata jauh lebih daripada kepandaiannya mengucapkan kata-kata. Juga kini dia seringkali tertawa-tawa ditimang oleh Sikui, dan dapat pula menunjukkan kasih sayangnya dengan memeluk leher ibunya kalau dia dipangku. Tiba-tiba terdengar bunyi cecowetan dan di antara bayangan pohon-pohon nampak beberapa ekor monyet kecil menghampiri serambi itu. Sikui mengerutkan alisnya, akan tetapi dia tidak melarang ketika Sin Leong merosot turun dari atas pangkuannya dan berlari keluar, menyambut kedatangan monyet-monyet itu. Biarlah, pikirnya. Anak itu berhak untuk bergembira dan bermain-main, seperti anak-anak lain. Dan karena di situ tidak ada anak lain, maka tentu saja anak itu bersahabat dengan monyet-monyet yang memang sejak lahir telah menjadi sahabatnya. Hatinya lega ketika melihat Sin Leong tidak merobek-robek pakaiannya lagi dan bahkan dalam kegembiraannya itu,
terdengar gelak tawanya seperti seorang anak manusia di antara suara cecowetan monyet. Anak itu sudah makin mendekati sifat manusia daripada sifat monyet, pikirnya dan dia pun melangkah masuk ke dalam kamarnya, membiarkan anaknya bermain-main di luar karena dia tahu bahwa kini Sin Leong, semenjak peristiwa pertempurannya melawan monyet-monyet itu, tidak mau pergi jauh dari halaman depan istana. Si Kui sedang membaca kitab yang terisi cerita kuno sambil rebah di atas pembaringannya, ketika tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dari luar dan nampak anaknya memasuki kamar sambil berlari setengah merangkak cepat sekali. Si Kui bangkit duduk dan terkejut. Kalau Sin Leong sudah melupakan pesannya bahwa anak itu tidak boleh merangkak melainkan harus berjalan seperti manusia, dan kini anak itu berjalan setengah merangkak karena hal ini membuat dia dapat bergerak lebih cepat, tentu ada apa-apa yang penting pikirnya. Leongji, ada apakah? Hatinya lega melihat Sin Leong tidak terluka, dan agaknya tidak terjadi apa-apa dengan anak itu, akan tetapi anak itu kelihatan gugup dan takut. Ibu, keluar. Dia berkata, sukar sekali, akan tetapi kedua tangannya jelas memberi isyarat kepada ibunya agar ibunya suka keluar dari dalam kamar itu. Si Kui meloncat turun dan mengikuti anaknya yang kembali lari setengah merangkak dan berloncatan keluar dari dalam kamar, terus ke serambi depan dan hendak terus keluar dari halaman istana. Akan tetapi si Kui memegang lengan anaknya dan berdiri tegak di tengah halaman istana yang amat sunyi itu. Sinar bulan menerangi tempat itu. Ibu. Sin Leong menuding ke depan. Set. Si Kui menaruh telunjuk di depan mulut, isyarat yang dikenal oleh Sin Leong agar dia berdiam diri. Si Kui yang memiliki pendengaran tajam terlatih itu telah mendengar sesuatu dari jauh. Maklumlah dia bahwa ada datang beberapa orang pengunjung. Siapa pula yang berani datang mengunjungi tempat ini? Pernah dahulu, sebelum dia melahirkan, beberapa kali ada orang-orang berkeliaran di dekat istana, mungkin pemburu-pemburu binatang. Akan tetapi dia telah mempergunakan kepandaiannya, menyambit mereka dari jauh dengan kerikil-kerikil kecil dan membuat mereka lari ketakutan karena sambitannya tepat mengenai mereka dan cukup menyakitkan. Akan tetapi sekali ini, malam-malam ada orang-orang datang. Siapa mereka dan apa maksud kedatangan mereka? Leongji, kau masuklah ke dalam, kata si Kui sambil menuding ke arah serambi istana. Sin Leong yang memiliki naluri monyet dan tahu bahwa ada bahaya mengancam, cepat berloncatan dan dia sudah bersembunyi di balik tiang di serambi itu sambil mengintai ke arah ibunya yang berdiri tegak dan tenang menanti datangnya orang-orang yang sudah dia dengar langkah kaki dan suaranya itu. Tak lama kemudian nampaklah 6 orang laki-laki tinggi besar yang melihat lagak dan pakaiannya, tentulah bangsa orang-orang kasar yang biasa mengandalkan keberanian dan kekuatan mereka untuk melakukan apa saja tanpa memperdulikan hukum dan perikemanusiaan. Mereka tercengang ketika melihat si Kui yang berdiri di tengah halaman istana itu dan mereka semua menahan langkah kaki, memandang ke depan dan memperhatikan si Kui dari kepala sampai ke kaki. Bukan main. Cantik sekali. Seperti bidadari. Dewi Kahyangan rupanya. Orang bilang, di sini ada setannya, kiranya yang ada hanyalah Dewi Manis. Sayang tangan kirinya buntung. Tidak apa, yang penting kan bukan tangan kirinya. Hehehe. Mereka bergelak tertawa dan masih terdengar ucapan-ucapan tidak senonoh yang membuat muka si Kui menjadi merah dan terasa panas. Kini mereka melangkah maju dan menghadapi si Kui sambil menyeringai. Seorang di antara mereka, yang mukanya hitam dan mukanya brewok matanya lebar, tubuhnya tinggi besar dan agaknya dia yang memimpin rombongan 6 orang itu, berkata, Hehehehe, Nona Manis. Inikah yang dinamakan Istana Lembah Naga? Si Kui bersikap tenang dan menahan kemarahannya, akan tetapi mendengar pertanyaan itu dia menjawab. Benar. Laki-laki itu tertawa. Hahaha, kami dengar di sini ada setannya. Mana setannya? Dan siapa engkau, Nona Manis? Penghuni istana ini adalah aku. Lebih baik kalian lekas pergi dari sini. Tidak ada seorang pun boleh mendatangi tempat ini, kata si Kui dengan nada suara dingin mengancam. Akan tetapi 6 orang laki-laki itu tentu saja memandang rendah dan mereka semua tertawa. Si brewok itu tertawa paling keras dan berkata, Hahaha, boleh jadi engkau aneh, Nona, seorang wanita muda cantik manis tinggal di istana besar seorang diri. Akan tetapi engkau hanya seorang wanita muda yang lemah, berpakaian indah serba merah, tangan kirimu buntung malah.
Andai kata engkau benar setan, hehehehe, aku senang berteman dengan setan seperti engkau ini. Aku tidak takut kau gigiti. Hahaha. Hahaha. 5 orang temannya tertawa semua. Bohong tuaku, boleh engkau nikmati dia? Kami akan menikmati barang-barang di dalam istana itu saja. Hehehehe. Pada saat itu, mereka semua tercengang dan memandang ke serambi depan. Kiranya 5 pelayan sudah berada di situ semua. Mereka itu semua ditarik-tarik dan diajak keluar oleh Sin Leong dan kini mereka berdiri di serambi sedangkan Sin Leong sudah sembunyi lagi sambil mengintai. Wah, kiranya masih ada 5 orang lagi? Hahaha, sungguh tepat. 6 lawan 6. Ah, bohong tuaku, kami juga sudah dijemput, biarpun tidak secantik si buntung ini, akan tetapi mereka itu jelas perempuan, tidak banci. Itu saja sudah cukup, hahaha. 5 orang itu tertawa-tawa, mata mereka memandang ke arah 5 orang pelayan itu. Para pelayan itu terdiri dari wanita-wanita yang usianya antara 20 sampai 35 tahun, dan karena mereka itu sehat-sehat dan berpakaian cukup bersih, maka nampak pula sifat kewanitaan mereka. 5 orang itu sambil bersorak sudah bergerak hendak menyerbu ke serambi. Tahan! Tiba-tiba si Kui berseru, suaranya nyaring dan penuh wibawa karena ia berseru sambil mengerahkan kaikangnya. Tahan atau kalian akan mati di tempat. 6 orang itu terkejut dan si brewok memecahkan perasaan kaget yang mencekam itu dengan suara ketawanya. Hahaha, lagakmu amat hebat, Nona. Seorang wanita muda sepertimu ini, dan 5 orang temanmu itu, apa gunanya melawan kami? Lebih baik menurut saja, menyerah dan kalian akan memperoleh kesenangan dan selanjutnya hidup bersama kami. Kalian 6 orang sungguh lancang. Katakan dulu siapakah kalian, dari mana kalian datang sehingga kalian tidak mengenal tempat ini dan berani melanggarnya. Kami? Hahaha, kami datang dari Padang Bangkai dan... Padang Bangkai. Si Kui memotong cepat dan terheran-heran. Bukankah Padang Bangkai telah kosong dan penghuninya telah tewas semua? Angbin Ciukui dan Choa Tok Sianli telah tewas, anak buahnya juga telah terbasmi habis. Bagaimana kalian berani mengaku datang dari Padang Bangkai? Dalam cerita, Dewi Maut, telah diceritakan betapa Padang Bangkai dijadikan sarang oleh suami istri kaum sesat yang amat terkenal, yaitu Angbin Ciukui dan istrinya Choa Tok Sianli, dan suami istri ini bersama anak buah mereka juga takluk terhadap kakek dan nenek iblis penghuni istana Lembah Naga dan menjadi pembantu-pembantu mereka. Adalah Angbin Ciukui inilah yang menjadi sebab pertama mengapa si Kui jatuh cinta kepada Chia Bun Hou, yaitu ketika dia dirobohkan dan akan diperkosa oleh Angbin Ciukui si pemabok itu, dia diselamatkan oleh pendekar sakti muda itu. Ketika terjadi pertempuran-pertempuran hebat di antara para penghuni istana Lembah Naga dengan para pendekar perkasa, Angbin Ciukui, istrinya, dan semua anak buahnya telah tewas dan Padang Bangkai, tempat yang amat berbahaya dan mengerikan itu telah menjadi kosong. Bagaimana kini dapat muncul 6 orang ini yang mengaku datang dari Padang Bangkai? Si brewok itu tertawa. Aha, kiranya engkau mengenal nama-nama mendiang Angbin Ciukui dan Choa Tok Sianli, Nona? Ketahuilah bahwa Taiong, raja sebutan untuk kepala perampok, kami adalah sahabat baik dari mereka, dan melihat bahwa Padang Bangkai telah kosong, maka Taiong kami lalu mengambilnya sebagai tempat tinggal kami sejak setengah tahun yang lalu. Taiong mendengar bahwa di sini terdapat istana Lembah Naga dan ada, setannya, maka dia mengutus kami untuk menyelidikinya. Siapa kira, bukan setan yang kami dapatkan, melainkan sorga tempat para bidadari. Hehehe. Buang tuaku, perlu apa banyak bicara dengan dia? Tubruk dan peluk saja, habis perkara. Kami akan menangkap 5 ekor kelinci gemuk di sana. Hahaha. Seorang di antara anak buahnya berkata dan mereka berlima tertawa semua itu menyerbu ke serambi. Kiranya perampok-perampok laknat. Keparat, mampuslah kalian. Si Kui membentak dan tubuhnya bergerak cepat sekali ke depan, menghadang 5 orang yang menyerbu ke serambi itu. Dengan kemarahan meluap, si Kui menggunakan tangan kanan, 2 kali dia menghantam kepada 2 orang terdepan, disusul tendangan kakinya yang menyambar ke arah bawah pusar mereka. Plak-plak. Des-des. 2 orang itu memekik dan terpental ke belakang, menimpa teman-temannya dan mereka terbanting, berkelojotan dan tewas. Melihat ini, 4 orang lainnya menjadi kaget setengah mati, kaget dan juga marah. Si brewok mencabut goloknya, diikuti oleh 3 orang anak buahnya.
Kiranya engkau benar-benar setan, teriak si brewok dan dia sudah menerjang maju, membacokkan goloknya ke arah leher si Kui. 3 orang anak buahnya juga sudah menggerakkan golok mereka menyerang. Namun si Kui sudah siap sedia. Wanita muda ini merasa menyesal mengapa dia tadi tidak membawa pedangnya atau kantung pakunya. Akan tetapi, menghadapi perampok-perampok kasar ini tentu saja dia tidak menjadi gentar. Dengan ginkangnya yang luar biasa, dia mengelak dan berloncatan ke sana-sini sedemikian cepatnya sehingga 4 orang pengeroyoknya kadang-kadang menjadi bingung karena wanita itu lenyap dari pandang mata mereka saking cepatnya gerakan itu. Sementara itu, 5 orang pelayan yang baru saja belajar ilmu silat, menonton dengan mata terbelalak. Tadinya mereka tidak mengira bahwa nona majikan mereka benar-benar amat lihai sekali sehingga dikeroyok 6 orang laki-laki sekasar itu, mampu melawan bahkan segebrakan saja telah merobohkan 2 orang. Timbul gairah dalam hati mereka untuk belajar silat makin mendalam karena majikan mereka ternyata merupakan guru yang amat hebat. Dan Sin Leong yang tadinya mengintai, kini sudah meloncat naik ke atas meja, menonton dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Ibunya hebat. Mampuslah kalian, perampok-perampok laknat, bentak si Kui dan tangan kanannya menyambar. Krek! Jari-jari tangan yang halus namun karena diisi oleh tenaga sinkang menjadi kaku dan keras seperti baja itu menghantam tenggorokan si brewok yang besar. Tulang-tulang tenggorokan itu menjadi remuk dan si brewok mengeluarkan suara seperti babi disembelih, tubuhnya roboh berkelojotan. Sebuah tendangan kilat dari si Kui mengenai pelipisnya, membuat kepalanya retak dan dia tidak berkelojotan lagi. 3 orang perampok itu makin terkejut dan kini mereka mulai menjadi gentar. Namun si Kui tidak memberi ampun. Ketika dia meloncat ke kiri, seorang perampok membacokkan goloknya dari belakang. Sambaran golok memecah angin dari belakangnya dapat ditangkapnya dan cepat dia miringkan tubuh. Golok menyambar di samping pundaknya, dia membalik dan memutar kaki. Lengan kiri yang ujungnya hanya tinggal tulang terbungkus kulit, tangan itu menotok siku tangan orang yang memegang golok. Duh! Golok besar itu terlepas dan sebelum jatuh ke tanah, sudah disambar oleh tangan kanan si Kui yang langsung membuat gerakan membalik. Cap! Golok itu amblas ke dalam perut pemiliknya sampai menembus punggung. Si Kui mencabut golok itu sambil meloncat ke kanan sehingga darah yang mengucur keluar dari perut itu tidak sampai mengenai bajunya. 2 orang perampok itu cepat membalikkan tubuhnya dan lari tunggang langgang. Akan tetapi, golok di tangan si Kui terbang menyambar dan menancap punggung seorang di antara mereka. Orang itu terhuyung dan roboh menelungkup. Yang seorang lagi sudah menghilang di dalam gelap. Si Kui mengejar, akan tetapi orang itu sudah lenyap sehingga terpaksa dia kembali ke pekarangan istana Lembah Naga. Dengan tenang dia lalu memerintahkan para pelayan untuk membantu dia menyeret mayat 5 orang itu dan melempar-lemparkah mayat-mayat itu ke dalam jurang di belakang istana. Jurang-jurang itu dalam sekali, sampai tak nampak dasarnya, maka mayat-mayat itu pun menghilang di dalam jurang gelap. Kemudian si Kui kembali ke dalam istana, diikuti oleh 5 orang pelayan yang mula-mula merasa ngeri akan tetapi kini merasa bangga sekali. Ibu! Sin Leong meloncat ke dada ibunya. Si Kui memeluknya dan berkata, Leongji, sekarang engkau tidak boleh bermain-main terlalu jauh, ya? Lihat, banyak orang jahat berkeliaran. Toanio, siapakah mereka itu? Mengapa mereka memusuhi Toanio? Seorang di antara para pelayannya bertanya. Si Kui duduk sambil memangku Sin Leong, kemudian dia mengumpulkan 5 orang pelayannya dan bercerita. Padang bangkai adalah padang rumput yang nampak dari atas itu, tempat yang amat berbahaya. Dahulu menjadi sarang orang-orang jahat yang amat pandai, akan tetapi sekarang telah kosong dan ternyata ditempati oleh segerombolan perampok yang anak buahnya tadi mengacau ke sini. Sayang seorang di antara mereka sempat melarikan diri dan tentu kepala perampoknya akan datang ke sini. Akan tetapi jangan kalian khawatir, aku sanggup menghadapi mereka, kata si Kui dengan gemas. Mereka itu sudah bosan hidup, tidak tahu bahwa Ang Yancu yang tinggal di sini, katanya pula dengan sikap angkuh dan timbul kembali sifatnya yang gagah yang selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, terpendam di tempat sunyi itu. Melihat sikap majikan mereka yang gagah dan karena sudah menyaksikan sendiri kelihayan majikan mereka, 5 orang pelayan itu berbesar hati, bahkan mereka pun menjadi bersemangat sehingga malam itu sebelum tidur mereka giat melakukan latihan gerakan silat yang telah diajarkan oleh majikan mereka. Apa yang diduga oleh si Kui memang terbukti kebenarannya.
3 hari kemudian, pada suatu pagi, muncullah 20 orang lebih yang dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi kurus berusia 40 tahun. Laki-laki ini memegang sebatang tombak gagang panjang, sikapnya gagah dan pakaiannya mewah. Wajahnya yang kurus itu kekuning-kuningan, matanya sipit namun sinarnya tajam. Sikapnya tidak sekasar para anak buahnya yang rata-rata memiliki tubuh tinggi besar dan nampak kuat-kuat, orang-orang yang biasa mengandalkan kekasaran dan kekerasan. Sekali ini si Kui sudah siap siaga. Dengan pedang di pinggang dan sekantung hektokting tergantung pula di pinggang, dia menyambut kedatangan mereka di pekarangan istana. 5 orang pelayannya, biarpun belum pandai ilmu silat, namun mereka pun sudah berdiri di serambi, berjajar dengan pedang di tangan dan hati berdebar tegang. Sin Leong sudah bersembunyi lagi, seperti seekor monyet kini dia memanjat genteng dan bersembunyi di wungan genteng istana, sambil mengintai. Dengan kedua tangan bertolak pinggang dan kedua kaki terpentang lebar, sikap gagah dan tenang sekali, si Kui berdiri menanti kedatangan mereka. Setelah gerombolan itu tiba di dalam pekarangan depan istana yang lebar, si kepala rampok mengangkat tangan kiri ke atas dan anak buahnya berhenti, lalu membuat barisan melengkung setengah lingkaran menghadapi si Kui yang sama sekali tidak bergerak, berkedip pun tidak. Akan tetapi dengan pandang matanya si Kui sudah mengukur dan mengira-ngira berapa orang akan dapat dirobohkan kalau sekaligus dia menyebarkan paku-paku hitamnya. Ditaksirnya bahwa sedikitnya 10 orang akan dapat dirobohkannya dan persediaan paku di kantungnya ada 50 batang lebih. Dia sama sekali tidak khawatir dan dia menatap langsung kepada kepala perampok itu, menaksir-naksir dan menyelidiki. Biarpun orang itu kelihatan paling lemah tubuhnya, namun tentu merupakan orang yang terlihai di antara mereka. Orangnya tidak tinggi besar, akan tetapi tombak di tangannya itu kelihatan berat, tanda bahwa kepala perampok itu tentu seorang ahli luekeh yang mengandalkan tenaga dalam yang kuat. Juga, seorang yang mengandalkan ilmu tombak adalah seorang ahli silat yang sudah tinggi ilmunya, karena ilmu tombak lebih sukar dipelajari daripada ilmu senjata lainnya. Maka dia memandang orang itu dengan sikap hati-hati. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.